Dialah Aisyah, sang kekasih Rasulullah SAW. Aisyah tumbuh dalam taman pendidikan yang penuh dengan berkah. Lahir dari seorang manusia yang sangat mulia, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah dan manusia yang sangat dicintai oleh Nabi. Ibunya, Ummu Ruman, juga merupakan sahabiah terkemuka. Kakak perempuannya, Asma binti Abu Bakar, adalah sang zatin nitaqain, pemegang dua ikat pinggang. Kakak iparnya, Zubair bin Awam, dikenal sebagai Hawari atau pengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, sang kekasih Rasulullah, yang dipanggil dengan panggilan yang paling mesra dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Khumaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Dialah Aisyah yang Rasulullah meminum dari cawan bekas bibirnya. Dialah Aisyah yang Rasulullah memakan di tempat bekas dia makan. Dialah Aisyah yang Rasulullah sangat mencintainya setelah Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah memarahi putrinya Fatimah karena menghina Aisyah. Rasulullah berkata, "Hai Fatimah, bukankah engkau membenci apa yang aku benci?" "Ya ayahku," kata Fatimah. "Dan bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai?" "Ya ayahanda," kata Fatimah. Maka Fatimah, "Sesungguhnya aku mencintai Aisyah, maka cintailah dia." Begitu indah dan romantis rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah. Betapa Rasulullah mencintai Aisyah. Maka ketika ditanya oleh Amr bin Ash kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aisyah." Dan kemudian Umar berkata lagi, dari kalangan laki-laki siapa?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ayahnya." Masya Allah, Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan anak dari orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah yang kesuciannya diumumkan dari 7 lapis langit. Aisyah, wanita cantik yang lembut dan penuh romantisme dengan Rasulullah ini, pernah mengalami ujian yang sangat menyesakkan dada. Ketika kaum munafik menghembuskan berita bohong bahwa Aisyah melakukan hal tidak baik dengan laki-laki lain, betapa dunia pada saat itu terasa menghimpit dada, karena bahkan sang kekasih Rasulullah SAW tidak mau duduk bersamanya dan tidak mau menjenguknya ketika sakit. Tetapi betapa agung kekasih Rasulullah ini, karena pembebasan dan pensucian namanya bukan dilakukan oleh makhluk, tetapi langsung dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Pensucian namanya
diabadikan dalam firman Allah yang dibaca hingga akhir zaman. Aisyah, ahli fikih Rabbani, pembawa seperempat ilmu agama. Aisyah, sang kekasih Rasulullah ini, juga dikenal dengan kecerdasannya. Beliau hidup bersama Rasulullah sampai usia 19 tahun. Di usia yang masih begitu muda, Ibunda Aisyah meriwayatkan hampir dari seperempat ilmu hadis tentang hukum. Aisyah juga faqih di bidang faraid, di bidang ushuluddin, di bidang Al-Quran, di bidang sastra, bahkan ilmu kedokteran. Setelah perjalanan hidup yang cukup panjang, yang syarat dengan ibadah, ilmu, pemberian, dan pengorbanan untuk Allah Azza wa Jalla, wanita siddiqah ini pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mengisi dunia dengan ilmu, pemahaman tentang masalah agama, kezuhudan dan kewaraan, maka tibalah masa bagi ibunda yang agung ini untuk beristirahat dan memulai perjalanan baru yang penuh dengan kenikmatan abadi. Karena beliau adalah istri dari Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Tepat pada tanggal 17 Ramadan 58 Hijriah, ibunda kita Aisyah, sang kekasih Rasulullah, meninggal dunia dengan penuh keridhaan dan diridhai. Abu Hurairah menjadi imam dalam salat jenazahnya, dan banyak sekali kaum muslimin yang hadir dalam salat tersebut. Dan kita bisa mendapatkan pembelajaran dari Bunda Aisyah. Bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita yang sangat menjaga diri kita untuk suami kita, dan kemudian selalu tampil cantik untuk suami, selalu menjadi penghibur hati suami kita, dan juga selalu menuntut ilmu. Karena seorang muslimah adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya. Maka kita harus terus menuntut ilmu sebagaimana telah diteladani oleh Ibunda Aisyah kita.